warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini kita sudah memasuki bab 17, yaitu remote access server. Nah, di bab 17 ini kita akan membahas beberapa materi. Nah, yang pertama yaitu SSH to Debian Ubuntu server. Nah, di sini kita akan coba SSH pada klien Ubuntu ke server Debian atau server Ubuntu. Di sini kita masuk di terminal klien Ubuntu. Nah, di sini saya akan coba ping server 1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.2. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba SSH server 1. Masukkan perintah SSH, lalu hostname-nya punya saya itu Shiva, lalu add IP-nya 10.10.10.2. Lalu di sini teman-teman yes, enter. Nah, di sini masukkan passwordnya, password baru. Di sini sudah berhasil SSH. Kita sudah masuk ke server 1 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita clear. Nah, di sini coba ping server 2. Mohon maaf di sini salah. Nah, di sini kita coba ping server 2 10.10.10.3, enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Lalu di sini kita akan SSH server 2, masukkan perintahnya SSH, hostname-nya itu Shiva, add IP server 2 yaitu 10.10.3, enter. Nah, di sini yes. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk meremote server 2. Nah, jika pada proses instalasi kalian tidak memilih SSH, kalian bisa menginstal SSH terlebih dahulu di server 1. Nah, di server 1 ini teman-teman bisa menuliskan perintah apt install open SSH min server. Nah, lalu teman-teman bisa enter. Ini adalah perintah untuk menginstal SSH ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu merubah default Ubuntu server. Nah, di sini saya akan masuk ke server 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke server 1 ya teman-teman. Nah, di server 1 ini saya akan masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin, lalu masukkan passwordnya. Nah, setelah itu saya akan melakukan konfigurasi dengan perintah nano /etc /sshd config, enter. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu pada opsi port 22 ini pagarnya kita hilangkan, lalu 22 ini kita ganti menjadi 2024. Lalu kita simpan dengan ctrl-x y, lalu enter. Nah, setelah itu kita aktifkan dengan perintah systemctl restart SSH, enter. Nah, di sini kita exit 2 kali. Nah, di sini kita masukkan perintah SSH Shiva add IP server 1 2. Nah, di sini akan refuse karena tadi saya sudah merubah portnya menjadi 2024. Lalu masukkan perintah SSH Shiva add 10.10.10.2 spasi
min-p 2024. Masukkan port yang sudah kita ganti yang tadi ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil meremote server 1 dengan port 2024 yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Selanjutnya ke server 2. Dan di sini kita akan melakukan konfigurasi di server 2 juga. Kita masuk root terlebih dahulu, masukkan passwordnya. Dan di sini masukkan perintah nano /etc/ssh/sshd config, enter. Nah, teman-teman scroll ke bawah, pagarnya kita hilangkan, lalu di sini dua-duanya kita ganti menjadi 2024. Nah, kita simpan ctrl+x y, enter. Lalu kita aktifkan dengan perintah systemctl restart ssh. Nah, di sini sudah kita aktifkan ya teman-teman. Nah, kita ke klien, di sini masukkan perintah ssh Shiva add IP-nya 10.10.3. Di sini juga akan reviews karena tadi kan kita sudah menggantinya menjadi port 2024. Nah, di sini kita masukkan perintah lagi ssh Shiva add IP-nya 10.10.10.3. Nah, kita tulis min-p, kita tuliskan port yang sudah kita ganti yang tadi yaitu 2024, enter. Di sini kita yes, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini juga sudah berhasil meremote server 2 menggunakan port 2024 ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu allow user pada SSH. Nah, di server 1 ini kita masukkan perintah add user Shiva 2. Kita akan menambahkan user baru yaitu Shiva 2, enter. Dan di sini kita masukkan password yang baru, lalu kita konfirmasi passwordnya. Nah, di sini kita skip saja dengan enter, lalu yes. Nah, di sini kita get user get etc password. Nah, di sini terdapat dua user, yaitu ada user Shiva dan user Shiva 2. Dan di sini kita buat user lagi dengan perintah add user Shiva 3, enter. Nah, kita masukkan passwordnya, kita konfirmasi password. Di sini kita skip, lalu di sini yes. Di sini kita masukkan perintah cat /etc/password, enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat 3 user. Yang pertama yaitu ada user Shiva, yang kedua Shiva 2, yang ketiga Shiva 3. Di sini kita exit. Di sini kita ssh Shiva 2 add IP yang server 1 min-p 2024, kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Di sini kita sudah berhasil meremote server 1 di user Shiva 2. Nah, kita exit. Nah, di sini kita ssh lagi di user Shiva 3 add IP server 1 min-p 2024, enter. Masukkan passwordnya. Nah, di sini saya juga sudah berhasil meremote SSH menggunakan user Shiva 3 di server 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita exit. Lalu kita akan coba mengallow user Shiva. Jadi nantinya user Shiva 2 dan Shiva 3 tidak bisa login menggunakan SSH. Yang bisa login hanya user Shiva yang bisa menggunakan SSH. Di sini masuk ke root terlebih dahulu.
lalu masukkan perintah nano /etc/sshd config, enter. Scroll ke bawah. Nah, di bawah port ini kita enter, lalu kita tambahkan allow user Shiva, lalu kita simpan /rx y, lalu enter. Lalu kita aktifkan dengan perintah systemctl restart SSH, enter. Nah, di sini kita exit lagi, lalu kita coba SSH Shiva 2 at 10.10.10.2 min.p 2024, enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah tidak bisa ya teman-teman, karena tadi sudah saya allow hanya user Shiva saja yang bisa SSH. Selanjutnya yaitu konsep private public key. Jadi di sini saya akan membuat private key dan public key. Jadi private key ini digunakan sebagai kunci untuk login ke public key. Nah, misalnya di private key sebagai kunci dan public key sebagai gembok yang ada kuncinya di server 1 Debian. Lalu nantinya yang bisa meremote server 1 Debian ini hanya yang punya kunci saja. Di sini kita coba SSH hostname Shiva at 10.10.10.2 min.p 2024, enter. Lalu masukkan passwordnya. Menjadi sebelumnya kan kita menggunakan SSH dengan perintah ini. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan cara ini itu tidak aman ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi supaya server kita itu aman. Selanjutnya yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Nah, di sini di client Ubuntu kita masukkan perintah ssh min keygen, enter. Jadi nanti filenya akan disimpan di /home/nisa/.ssh.id rsa. Di sini enter. Di sini kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Masukkan passwordnya lagi. Di sini sudah berhasil RSA-nya ya teman-teman. Lalu masukkan perintah ls -a. Nah, di sini terdapat direktori .ssh ya teman-teman. Kemudian kita akan mengcopy kan perintah ssh min copy min id spasi min p 2024 Shiva at 10.10.10.2, bentar. Nah, di sini masukkan passwordnya. Dan di sini berhasil ya teman-teman. Tandanya itu number of case 1. Kemudian kita ssh Shiva at 10.10.10.2 min p 2024. Ini masukkan passwordnya ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu konsep authorize case. Nah, di client Ubuntu ini kita akan melakukan konfigurasi. Di sini kita ls, lalu ls min ls spasi .ssh.
Nah, di sini terdapat ID RSA dan ID RSA PUB. Kita masuk ke server 1. Kita clear dulu. Nah, di sini kita ls-a. Di sini terdapat directory .ssh ya teman-teman. Kemudian ls.ssh. Nah, di sini terdapat authorized case. Di client Ubuntu kita masukkan perintah yaitu ssh min copy min id spasi min p 2024 Shiva at 10.10.10.2. Di sini kita ke server 1, kemudian ls.ssh. Kemudian di sini kita cat spasi .ssh slash auto case enter. Oke teman-teman, di sini terdapat SSH-RSA dan yang paling terakhir yaitu klien Ubuntu ya teman-teman, Nisa at klien Ubuntu. Klien Ubuntu ini sebagai private key-nya ya teman-teman. Kita ke klien Ubuntu. Nah, di sini cat.ssh slash id rsa.pub enter. Nah, di sini terdapat SSH RSA sebagai public key dan Nisa klien Ubuntu sebagai private key-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi public key manual. Nah, di klien Ubuntu kita bisa ls.ssh. Di sini terdapat ID RSA sebagai private key dan ID RSA PUB sebagai public key-nya. Kemudian kita akan SSH server 2, masukkan perintah SSH Shiva IP server 2 yaitu 10.10.3 min p 2024 enter. Masukkan passwordnya. Di sini berhasil meremote servernya. Lalu di klien Ubuntu kita coba ls-a. Nah, di sini belum ada directory authorized-nya teman-teman. Nah, di sini mkdir spasi .ssh lalu tanda seperti ini, kemudian c enter, lalu nano spasi .ssh slash authorized case enter. Nah, di sini masih kosong. Kita ke server 2. Di sini kita exit. Lalu coba cat spasi .ssh slash id rsa.pub enter. Nah, di sini kita copy ya teman-teman. Kita copy lalu di klien di sini kita paste. Di sini kita simpan dengan perintah ctrl-x y enter. Lalu masukkan perintah cat .ssh slash authorized
tulis case. Nah, di sini sudah tercopy ya teman-teman. Kita clear, lalu kita SSH Shiva at 10.10.10.3 min P 2024 masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server 2 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu private public key pada Windows. Nah, di client server 2 kita SSH min keygen. Nah, sebelumnya teman-teman harus mendownload PuTTY terlebih dahulu. Kita masuk ke Google. Di Google kita tulis download PuTTY. Nah, di sini kita scroll, lalu kita pilih yang PuTTYgen. Kita pilih yang 64 bit kali 86. Nah, di sini kita klik. Di sini sedang mendownload ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita buka ya teman-teman. Kita klik yang generate. Nah, di sini kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Lalu kita konfirmasi password lagi. Lalu save public key. Data D saya beri nama public key. Nah, lalu save private key. Kita taruh di data D. Di sini kita namai private key. Kita save. Nah, di PuTTY kita ls min a. Nah, di sini terdapat direktori .ssh. Lalu kita nano.ssh /autoris enter. Lalu kita ke file public key. Kita bukanya yang notepad, lalu just once. Nah, di sini kita kopikan ya teman-teman. Copy. Lalu kita masuk ke PuTTY lagi. Di sini kita paste. Lalu kita ctrl-x, y, dan enter. Nah, di sini kita power off PuTTY-nya. Di sini kita buka PuTTY lagi. Masukkan IP router 192.168.137.10. Lalu klik SSH, pilih yang out, lalu credentials. Dan di sini klik browser. Masukkan yang private key, open, lalu ke session lagi. Di save session tuliskan Shiva, lalu save dan open. Di sini kita login, masukkan passwordnya.
Selanjutnya yaitu private public key pada Windows part 2. Di sini nano spasi .ssh auto case enter. Lalu kita akan mengcopy public key. Nah, di sini kita copy, di putih kita paste. Nah, yang atas ini kita hapus ya teman-teman. Yang atas dan yang paling bawah ini kita hapus dulu. Nah, di sini di paling awal teman-teman bisa menambahkan ssh min rsa untuk bisa menjalankan si public key ini. Lalu kita simpan ctrl-x, y, dan enter. Lalu kita power off putih. Selanjutnya yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Ini kita login ulang menggunakan IP router 37.10. Nah, di sini kita login ya teman-teman. Lalu masukkan perintah ssh shiva add IP server 1 10.2 min p 2024 enter. Di sini kita yes. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server 1 Debian. Lalu kita akan meremote server 2 ssh shiva add masukkan IP server 2 10.10.3 min p 2024 enter. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita berhasil meremote server 2 dan server 1 di putih ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu disable password authentication. Kita ke klien di server 2, kita masukkan perintah nano etc/ssh/ssh di config. Kita scroll ke bawah, kita cari yang password authentication. Nah, yang opsi ini password authentication, pagarnya kita hapus. Lalu pada opsi tulisan yes-nya kita ganti menjadi no. Lalu kita simpan ctrl-x, y, enter. Di sini kita aktifkan dengan perintah system ctl restart ssh, enter. Materi yang selanjutnya yaitu generate private public key pada router Debian. Di sini kita akan melakukan ssh di putih ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah ssh min keygen, enter. Di sini kita enter. Lalu masukkan passwordnya, masukkan lagi konfirmasi password, lalu ls.ssh. Di sini sudah terdapat ID RSA, ID RSA PUB, authorize.case. Lalu kita cat.ssh/id ID rsa.pub, lalu enter. Lalu yang ini kita copy ya teman-teman. Kita copy.
Kalau kita di sini SSH server 2 Shiva at 10.10.10.3 min P 2024. Enter. Nah, di sini kita tulis yes, lalu masukkan passwordnya ya teman-teman. Setelah itu nano.ssh case, enter. Nah, di sini kita paste ya teman-teman, lalu ctrl-x y, enter. Lalu kita sudo system ctl restart SSH. Ini perintah untuk mengaktifkan yang tadi, enter. Lalu masukkan passwordnya, kita exit, dan kita SSH server 2 lagi ya teman-teman, 10.10.10.3 min P 2024. Enter, masukkan password. Nah, sudah ya teman-teman. Yang terakhir yaitu SSH again SSH add. Nah, jadi di sini kita akan membuat, kalau kita login ke Ubuntu server itu kan kita harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu ya teman-teman. Padahal di awal sudah memasukkan password, tetapi kalau kita power off lalu kita login lagi, kita kan harus memasukkan passwordnya lagi. Nah, di sini saya akan membuat kalau kita ingin login SSH, kita tidak akan perlu memasukkan passwordnya lagi ya teman-teman. Nah, di sini caranya, teman-teman masukkan perintah SSH min again spasi strip bin strip pass, lalu enter. Nah, di sini SSH min add, lalu enter. Kemudian di sini juga kita enter lagi. Sekian video penjelasan bab 17 dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.